bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Wajibku aman bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu, perhatian yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjuk kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenang, aman bersamamu. Lebih dari harta, kau segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus
Kaulah semuanya di dalam hidup, kerajaan kebenaran hidup bahagia. Kaulah yang di dalam hidup, mengasihi Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku hapus gelapkan Kaulah semuanya di dalam hidup, kerajaanmu kebenaran hidup bahagia. Kaulah yang di dalam hidup, mengasihi di dalam hidup, kerajaan kebenaran hidup bahagia. Kaulah yang punya
Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk pertemuan ibadah Zoom Big Family kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, sempurna Tuhan, untuk ibadah malam hari ini Bapak. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus, Engkau hadir Bapak, di setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan sharing firman dari Mami Owa sama Tante Pemi. Ya, untuk sharing firmannya kami persilakan untuk Mami Owa, silakan. Shalom Big Family kakak. Tadi kita berdua mewakili wanita-wanita hebat yang ada di dalam keluarga kita Big Family. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, buat wanita-wanita hebat yang udah keluarga kita tuh wanita-wanita tangguh semua. Luar biasa ya. Hari ini kita berdua mau berbagi, sharing tentang tema yang ada ditentukan sama panitia, ya, tentang wanita berdampak. Boleh dibantu, nanti ada Kak Ebi yang akan bantu share screen-nya ya Kak Ebi. Pertama-tama kita mau tahu, ya mungkin kakak di sini udah sangat tahu ya berdampak itu apa. Seringkali kita agak rancu, berdampak, bermanfaat itu sama nggak sih? Dan kita boleh sama-sama belajar lagi sedikit ya kakak-kakak, keluarga semua. Berdampak itu berasal dari kata dampak yang dapat diartikan secara sederhana sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, itu baik negatif maupun positif. Sedangkan bermanfaat itu dari kata manfaat, berasal dari kata manfaat dan memiliki pengertian berguna, berfaedah atau ada kegunaannya. Kalau waktu itu himbuannya sama ya kawan, tapi arti yang berbeda ya. Berbeda. Berdampak itu pengaruhnya kuat, terus kita akan timbul mendatangkan akibat. Contohnya kita memilih rusak alam, buang sampah sembarangan, kan pengaruhnya diikuti oleh banyak orang yang nantinya akan bisa mengakibatkan banjir. Jangan bermanfaat, contohnya salah satu contoh kita ingin olahraga karena berguna untuk menjaga imun tubuh, membakar kalori dan tubuh menjadi sehat. Itu kedua kata yang ternyata itu pengertiannya sangat jelas berbeda. Nah, ini kita sama-sama membahas apa sih hidup yang berdampak, ya, yang menjadi dampak ya. Dampak positif kan, bukan dampak negatif. Kita mau ya anak Tuhan, kita mau memberikan dampak yang baik bagi sekeliling kita. Karena kita berada dalam peran kita sebagai seorang wanita itu kita inginnya berdampak yang positif. Itu berdampak itu berarti beberapa poin yang kita ingin bagikan. Nah, kehadiran kita memberikan perubahan yang baik bagi orang lain di sekitar kita. Kedua, melalui hidup kita dari perkataan, cara pandang, sikap kita harusnya orang lain mendapatkan pengaruh yang baik. Orang-orang di sekeliling kita dapat merasakan hal baik yang dari diri kita dan bahkan menikmati kehadiran Allah melalui hidup kita. Itu beberapa contoh hidup berdampak seperti itu. Sekarang dengan tema yang dikaitkan dengan tema yang akan kita bahas, belajar kali ini tentang bagaimana wanita berdampak. Nah, sama Kawa ini kita ada di lingkungan, maksudnya lingkungan berbeda. Kawa di dalam lingkungan kerjanya, aku sendiri lingkungan keluarga, rumah tangga. Itu kita mau berbagi buat keluarga besar di sini, dan juga banyaknya wanita bekerja, ada juga wanita yang memang rumah tangga ya. Oke, langsung saja kita mau lihat dari firman Tuhan di Kejadian 1 dan 28 ya. Itu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kita wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong untuk pasangannya. Jadi dua dari busuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya. Kita di sini wanita itu sebagai penolong yang taat. Kita sebagai wanita itu sebagai tiang doa. Kalau bisa bilang kehidupan ya, wanita itu
sebagai penopang dari sebuah rumah. Ya. Rumah kalau tidak ada penopangnya akan ambruk. Ya kan? Ya, kita sebetulnya dibilangkan dari rusuk diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan. Ya, seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu, kan? Itu Tuhan memang sudah menciptakan kita sebagai seorang penolong, sebagai pekerja. ya. Mana wanita pedang? Oke, boleh next, Abby, screen-nya di next. Kita menjadi wanita yang berdampak dalam lingkungan pekerjaan. Tentu luar biasa ya, seorang wanita itu diciptakan memang itu adalah multi talent, multitasking. Kalau pria bukannya kita underestimate, bukan saya underestimate para pria ya, tetapi pria itu tidak bisa melakukan berbagai macam hal, bermacam kegiatan dalam satu waktu. Betul apa betul? Betul. Wanita bisa sambil bekerja, sambil masak, sambil ngurus anak, sambil ngurus yang lain. Itu bisa dilakukan dalam satu kegiatan. Tetapi laki-laki, coba survei membuktikan, laki-laki kalau sibuk main game, ini lagi konsen di handphone, coba dipanggil. Berapa kali harus manggil baru bisa menyaut? Itu surveinya. Para pria jangan tersinggung loh. Memang itu sudah hukum alamnya seperti begitu. Tetapi wanita, coba. Makanya laki-laki itu bisa lebih fokus ketimbang wanita. Kalau kita wanita, fokus kita terpecah. Coba kalau misalnya kayak Emi ya kan, ngurus Abil teriak-teriak masih bisa kasih makan sambil kerja, sambil nyuci mungkin gitu kan, sambil melakukan berbagai macam hal kan ya. Tetapi kalau pria kan, dia kan nggak mungkin kan, langsung fokus aja. Demikian juga gitu kan. Sekarang kalau saya merasakan gini, saya ini adalah seorang single parent dan saya adalah seorang pekerja. Ya. Kalau saya mau menceritakan latar belakang saya, ya tentu kalian semua yang ada di sini tahulah siapa si Mami Owa itu. Hidupnya sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Proses perjalanan hidup saya itu benar-benar menjadikan saya wanita yang sangat kuat. Boleh saya bilang, di dalam arti kata gini, saya sudah mengalami namanya kegagalan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Chaosnya pun udah terjadi, udah banyak hal. Apa yang belum pernah saya coba waktu dalam masa muda saya? Minuman keras, oke. Narkoba, iya. Apalagi yang saya belum rasakan? Semua sudah pernah saya rasakan dan pernah saya lakukan. Kan? Tetapi ada apa? Ada harga yang harus kita bayar. Bukan berarti dalam arti kata gitu. Oh ya udah berarti lo bayar harga dengan perceraian lo, dengan kehidupan lo yang hancur. Enggak, itu proses kalau menurut saya. Tuhan menempa saya. Karena apa? Saya itu adalah manusia yang sombong. Karena kenapa saya bilang sombong? Saya merasa saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan tangan saya sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Itu Tuhan yang tidak mau. Di sini ada poin yang saya ambil. Tuhan menetapkan kita dalam suatu tempat itu karena Tuhan mempercayai kita bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat memberikan dampak yang positif agar hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya. Tetapi kalau kita tidak bisa membereskan diri kita dulu, bagaimana kita bisa berdampak? Bagaimana kita bisa memberikan apa kalau orang bilang tuh aura positif ya. Tuhan memberkati kita wanita-wanita yang bekerja dengan kerjaan, dengan jabatan. Ada harga yang harus dibayar nggak? Ada. Dari sebuah apa? Sebuah penghargaan. Makanya kita tuh dibilang ini, janganlah kita mengejar pujian dari manusia, tetapi kita harus mengejar pujian itu dari Tuhan. Supaya apa? Supaya dampak itu terlihat di dalam kehidupan kita. Ada Amsal 27 ayat 2, dikatakan biarlah orang memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Karena satu hal lagi,
Janganlah hidup kita ini sekedar ingin tampak, kita ingin tampil, kita ini hebat, kita ini bisa melakukan segala sesuatunya. Sudah digariskan kau wanita itu adalah multi talent, multitasking. Semuanya kita lakukan. Oh, kita tampil, kita bisa diri kita hebat. Tapi kita tidak bisa. Karena apa? Yang kita tampilkan adalah apa? Kesombongan. Makanya Tuhan harus memproses hidup kita, supaya kita itu tunduk dulu, kasih nih satu masalah, lolos nggak? Dua masalah, lolos nggak? Ada satu hal yang saya mau cerita. Mungkin kan keluarga sudah tahu kan, proses kehidupan saya sehingga saya bisa menjadi diri saya yang seperti sekarang. Ini bertolak belakang 180 derajat, itu berbalik dari kehidupan saya yang dulu cita-cita saya dulu, itu Tuhan balikan. Terkadang apa? Kita memang tidak boleh tawar-menawar kok sama Tuhan. Follow. Hanya mengikuti. Lah, kita nggak bisa dong bernegosiasi dengan Tuhan, emang siapa kita? Itu yang saya alami. Tuhan, dari proses saya menikah, saya pacaran, terus saya menikah. Banyak orang bilang, kok lo bego sih, begini, sedikit banyak pasti saya ada andil di dalam kegagalan kehidupan rumah tangga saya. Itu harus saya akui. Karena saya sebagai manusia mungkin terlalu sombong. Kan? Begitu kegagalan di dalam rumah tangga, kan saudara-saudara juga kan semuanya di sini tahulah perjalanan kehidupan saya seperti apa. Orang bilang, lo udah bisa maafin belum mantan suami lo? Saya bilang, udah. Karena satu hal, memaafkan itu tidak segampang apa yang kita ucapkan. Mengucapkan kata maaf gampang. Orang tinggal mengucapkan kok maaf. Memaafkan. Lo sudah memaafi dia? Udah dong. Ngapain sih gue dendam-dendam? Tapi itu benar nggak dari dalam hati kita? Pada waktu saya sedang mengalami proses perceraian, waktu pada persidangan, saya masih kebagusan Siti waktu itu ya. 3 hari berturut-turut, ini saya kesaksian aja ya. Hari pertama saya dibangunin. Tiba-tiba saya bangun kaget. Tepat di jam 12 malam. Ada suara yang bilang, berdoa, ampuni, maafkan. Oh iya, saya ikuti kata-kata itu. Karena saya juga kaget, tiba-tiba saya dibangunin. Itu malam pertama. Saya berdoa. Berdoa, menyembah Tuhan gitu ya. Kalau orang lagi hancur hati kan pasti menyembahnya sambil nangis-nangis gitu kan. Kalau orang lagi galau kan cari Tuhannya nomor 1 ya. Terus udah gitu udah saya menyembah. Begitu saya mau menyebutkan nama, itu tidak bisa. Seperti mulut saya terkunci. Hati saya tuh keras. Saya bilang, Tuhan saya mau maafin. Itu tidak bisa keluar nama itu dari mulut saya. Saya pun nggak tahu kenapa kan. Udah, malam pertama itu lewat. Malam kedua, saudara tahu, saya pun dibangunin tepat jam 12 malam. Siapa yang bangunin? Saya nggak tahu. Dibangunin, saya cuma dibilangin, ampuni, berikan pengampunan, bereskan diri. Saya nyanyi lagi, saya menyembah Tuhan. Begitu saya mau ucapkan nama itu tidak bisa keluar. 1 jam. Tuhan, saya mau mengampuni. Itu tidak keluar, seperti benar-benar terkunci. Hati saya tuh keras. Ya, malam kedua lewat ya, berarti sudah 2 malam. Naik masuk malam ketiga, tepat juga di jam 12 malam. Saya dibangun. Di situ saya dibilang, ampuni, bereskan diri, bereskan hatimu. Saya nyanyi lagi, saya menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengampuni. Ampuni saya. Sebelum saya mengampuni, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Bereskan hati saya. Ampuni saya. Ampuni kesalahan saya. Saya sebut semuanya. Sudah saya menyebut. Saya ikut maunya Tuhan. Saudara tahu, begitu saya bilang, saya mau mengampuni. Itu bisa terucap nama itu. Seperti ada sesuatu di dalam diri saya yang bilang, gemeteran saya. Gemeteran saya nangis menjerit. Itu seperti apa ya? Pelepasan pada diri sendiri.
Saya merestorasi diri saya nangis, saya minta ampun, itu sampai saya gemeteran, sampai itu merinding dari kepala sampai kaki. Itu sudah hari ketiga baru saya bisa menyebut. Tapi apa yang terjadi setelah hari itu benar-benar ada sukacita yang Tuhan, ada pengampunan yang Tuhan. Walaupun keluarga saya sendiri sebetulnya tidak setuju kalau saya harus, kenapa sih harus berdamai? Saya akhirnya memberanikan diri gitu kan, setelah udah proses, saya sudah selesai, sudah 1 tahun saya menghilang, saya memberanikan diri untuk menelpon. Saya yang menelpon lebih dulu. Kaget kan, karena mereka tahu kan Harold itu kan cucu satu-satunya. Waktu itu juga Iko, adik saya juga bilang, ngapain kita udah capek-capek bela-belain lo malah kasih lagi si Harold. Tapi itu bukan mau saya, itu maunya Tuhan. Saya cuma bilang gitu, sama almarhum Papa juga saya bilang gitu, Pak, biar percayakan bahwa melakukan apa yang Owa lakukan. Karena satu hal, ini bukan buat Owa, tapi ini Owa mau Harold itu, yang salah itu Owa dengan papanya Harold. Saya bilang gitu. Bukan, Harold sama sekali tidak salah. Biar dia hidup tanpa dia merasakan orang tuanya itu kan yang selalu menghantui. Ya tetapi puji nama Tuhan gitu. Sekarang saya melihat anak saya pun, saya pernah baca chatnya Harold gitu kan, ada temennya bercerita gitu, kalau papa mamanya itu serumah tapi berantem terus gitu kerjanya, gue bete viral gini. Terus apa yang satu yang saya baca itu sambil mau nangis, anak saya bilang begini, Harold, papa mamaku juga bercerai, tapi aku tidak merasakan papa mamaku bercerai. Mereka itu bisa menjadi teman. Jadi kapan aku butuh mamaku ada. Kapan aku butuh papaku ada. Walaupun mereka tidak selingkuh. Itulah ya. Maksudnya gini. Kalau kita mengikuti maunya Tuhan, jangankan orang lain yang merasakan dampak. Lingkungan sekitar kita, orang-orang terdekat merasakan. Banyak teman-teman saya ngomong, lu hebat ya ngedidik anak. Bukan gua kali yang ngedidik, gue sih biasa-biasa aja. Gue merasa biasa-biasa aja. Ya hebat lo ya bisa mendidik anak lo seperti itu, mempunyai pola pikir yang dewasa. Sama sekali dia itu tidak pernah. Dia pernah bertanya, Mah, kenapa sih mama harus bercerai sama papa? Saya cuma bilang, suatu saat memang mama sama papa sudah tidak bisa selingkuh. Tetapi suatu saat nanti kamu akan tahu, setelah kamu udah cukup umur, mama akan bacakan semua hasil dari pengadilan untuk kamu pada saat kamu cukup usia. Jadi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, supaya kita mau menjadi wanita yang berdampak positif bagi lingkungan kita, bereskan hati kita. Belajar. Kelebihan wanita dalam berkarir ya. Wanita itu mempunyai feeling yang sangat kuat. Coba para laki-laki, sembunyiin duit dimanapun pasti ketahuan. Aroma ketemu. Wanita itu melebihi dari intelijensinya tuh luar biasa. Melebihi dari apapun. Coba kalau laki-laki berbohong, pasti ketahuan. Pasti. Ngumpetin duit di mana aja, pasti nemu. Pasti ketahuan. Kecuali jangan ketawa-tawa, kecuali mengalami ya. Ya kan, wanita itu sangat jeli dalam berbisnis dan apalagi kita sebagai wanita-wanita yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu memberikan kita kepekaan yang luar biasa. Menurut survei, wanita menduduki manajerial selama pandemi itu naik 25% dari 20% sebelum masa pandemi. Ya. Karena kalau laki-laki kan udah nggak fokus, wanita mau kerja di rumah, work from home malah senang. Bisa sambil kerja, ngurus anak, ngerjain PR anak, tuh luar biasanya. Jualan online, ya kan ya? Jualan online ya Pak. Kan? Karena apa? Wanita itu dikatakan sebagai
multi talent. Sebagai manajer maksudnya gini, bisa memanage diri sendiri. Sebagai mentor, kan, buat anak-anaknya. Sebagai wanita sejati, wanita yang bijaksana, kan? Tentunya harus apa? Kita self love dulu dong. Kita mencintai diri kita dulu sendiri, baru kita bisa memberikan cinta kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak. Kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, ya gimana kita bisa? Iya kan? Self love itu menghargai, menghormati, mencintai diri sendiri. Baru kita bisa membagikan itu semua. Ya, dan itulah dampak itu tidak bisa dibuat-buat, kan? Ya kan? Keluar sendiri. Seperti gini kan? Boleh next ya, Bi? Ilustrasinya gini. Kita menanam. Lalu kita memberikan pupuk ya. Memberikan pupuk. Ketiga, kita selalu menyirami. Memberikan pupuk yang baik. Kalau kita nanam, kita kan pasti mau kan memberikan pupuk yang baik. Apa aja kan kita rawat tanaman kita supaya menghasilkan buah yang baik. Makanya ada nih Pem, wanita-wanita yang dilahirkan anak. Setuju ya? Berarti di keluarga kita bukunya nih, keluarga kita tuh luar biasa loh. Karena isinya wanita-wanita hebat. Bener kan? Coba senyum-senyum aja, lo nggak pernah mengakuinya juga ya. Tadi yang awal mulainya juga dari diri sendiri kan, setelah membereskan hati, gimana kita mau tadi membagikan cinta dalam hati kita kalau kita aja belum benar. Kalau kita penuh dengan kebencian gitu, kita nggak bisa mengampuni dan kita tidak bisa membereskan hati kita. Sekarang maksudnya saya sekarang kerja sebagai dosen, saya nggak pernah mau, tetapi akhirnya saya mengikuti maunya Tuhan. Baru kemarin, hari Kamis kemarin, saya pelantikan untuk UKM DPC Kota Tangerang. Berarti Tuhan kan masih percaya. Saya ditunjuk sebagai ketua UKM untuk Kota Tangerang. Berarti kan Tuhan masih percaya. Kita harus memberikan dampak lagi nih. Skalanya diperluas. Ya. Ternyata kan, yang tadinya kita pikir di situ aja, warga. Oh ya, di situ aja di lingkungan mahasiswa. Ternyata kita harus melebarkan lagi nih sayap. Tuhan memberikan kita, memberikan kita tanggung jawab untuk ke masyarakat, mengangkat UMKM Tangerang, pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha UMKM. Kalau ilustrasi itu kita nggak usah ngejelimet ya. Kadang-kadang kalau kita berbahasa yang terlalu itu malah nggak bisa diterima, gitu ya. Nggak bisa secara sederhana, secara sederhana kehidupan Hawa adalah bagaimana kalau kita mau berdampak buat orang luar kalau diri kita tadi kau bilang beres. Mungkin dulu kau memaksakan untuk udah baik-baik aja kok, jalan aja. Tapi ternyata enggak, Tuhan maunya kita beresin dulu, mengampuni dulu, itu kan nggak gampang. Wah, luar biasa ya. Mungkin sekarang enak loh, sekarang gini kan, kalau misalnya sekarang kita jadi dosen, ternyata ada menghasilkannya juga. Mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah lulus tersebar di Indonesia nasional gitu kan, ada yang dari Kalimantan, ada yang daerah dari NTT, dari mana, mereka tuh kadang-kadang masih ngechat, masih WA gitu kan. Ibu, kapan Ibu jalan-jalan ke kami, kata berkunjung, ada yang manggil Mama gitu kan, Mama kapan Mama datang ke sini ke Kalimantan, tiket pesawatnya aja mah, nanti di sini kita sediakan penginapan. Terkadang gitu, itu hal sederhana loh, tetapi sangat mengharukan ya. Saya dulunya kan berarti kalau di rumah kerja di televisi itu kan banyak anak-anak daerah gitu ya, dari hal kecil perhatian gitu. Tapi yang tadi kalau bilang perhatian bisa kita buat-buat mungkin, tapi kalau emang akhirnya kita hatinya udah beres, udah apa ya, benar tulus, akhirnya ya udah itu ngalir lagi. Malah orang akan merasakan. Iya, orang akan merasakan dampak dari kita sendiri gitu, tanpa harus kita buat. Terus mungkin selanjutnya Pemi bisa jelasin ya. Oh ya, tadi di rumah kerja juga berbagi nih. Tadi mungkin di wanita di keluarga kita ada yang bekerja, sama ada tadi yang di kehidupan keluarga. Kayak wanita berdampak dalam keluarga. Di
sini aku coba untuk mengilustrasikan juga beberapa peranan kita yang aku coba. Itu kita memiliki peran ganda di dalam rumah tangga dan juga di luar rumah. Nah, peranan wanita dalam keluarga itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai istri, tadi ada sampai kita tolong yang ada bagi suami kita. Yang kedua, kita sebagai seorang ibu yang memelihara mencukupi kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani anak kita. Yang ketiga, sebagai anak dan kita sebagai menantu yang dapat saling membangun dan memberkati keduanya. Juga yang keempat, sebagai pekerja karir, seorang wanita yang kali dituntut waktu dan perhatian yang penuh. Namun kita harus dapat membagi waktu kapan kita harus berperan dalam keluarga dan bagaimana kita harus meniti karir. Itu dari beberapa peran wanita dalam keluarga yang mungkin aku bisa bagi, itu yang aku jalani saat ini. Benar, aku nggak mudah gitu, karena kita dimanapun kita berada, sebenarnya kita tuh menjadi suratan Kristus yang terbuka. Maksudnya orang akan melihat yang tadi dampak dari apa yang kita lakukan. Contoh yang mulai dari hal dalam keluarga kita, anak kita. Tadi pertama sebagai seorang istri, kita menjadi penolong. Oh, aku berpikir ya sebagai penolong tuh ya, oh ya udah kita membantu apa yang bisa kita bantu. Tapi nggak hanya itu, kita sebagai istri itu dampaknya di dalam keluarga kita, justru kita itu yang tadi kau bilang, yang doa menopang suami kita tuh dalam doa kita, itu yang menopang suami kita. Nah, sebagai seorang ibu, dampaknya kita itu di keluarga sebagai seorang ibu, ya jelas kita menjaga anak kita, mendidik anak kita. Bahkan kita nggak sadar kalau kita itu bisa menjadi pengaruh buat lingkungan kita, suami kita, anak kita. Kalau kita mungkin di rumah lebih cenderung suka yang mengeluh, nah itu akan dampaknya akan ke keluarga kita itu akan terasa sekali. Sebagai anak dan menantu yang dapat saling membangun, memberkati keduanya, kita juga sebagai anak, bahkan kita juga hidup sebagai anak menantu. Nah itu keduanya harus kita selaraskan itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak, dan bahkan yang tadi sebagai pekerja yang udah kawan sampaikan. Oke, next. Nah, dari peran wanita ini dalam keluarga, kira-kira bisa nggak ya, maksudnya kita ini bisa dalam peran kita yang banyak itu kita bisa berdampak nggak sih? Ternyata ada dalam firman Tuhan juga, kita itu rupanya memiliki pengaruh. Ada juga di Amsal, ya maaf, Amsal 14 ayat pertama, itu perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, dari ayat tersebut berarti dikatakan wanita itu memiliki pengaruh, karena perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangan sendiri. Berarti peran kita sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak tadi itu sangat penting karena kita memiliki pengaruh. Salah satu contoh aku mencoba, pengaruh maksudnya apa? Misalnya suami kita dia pulang kerja atau dia punya, biasanya kan kita diskusi sama pasangan kita. Nah, hal-hal yang bisa mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan sebenarnya pengaruhnya di kita. Contoh misalnya mungkin di jalanan ada yang lewatin terus dia harus marah. Nah, itu pengaruhnya besar di kita. Kalau kita juga memang tuh dia tuh itu ya, itu kan mancing ya. Malah makin turun ya dari mobil ya. Tapi kalau kita udah ya ada anak ya udah. Maksudnya itu hal kecil sih, tapi aku juga mulai belajar juga memang iya, ternyata kita ini pengaruhnya besar juga. Mengambil keputusan, misalnya kok ada suatu urusan sama orang lain yang kita nggak kenal, tapi ya diskusi sama kita, ya tentunya kita juga berdoa yang tadi kita minta hikmat sama Tuhan, tapi pengaruh kita dalam pasangan kita mengambil keputusan tuh mempengaruhi. Misalnya itu udah jelas-jelas memang sebenarnya nggak baik, kita manas-manasin gitu, akhirnya membuat itu suami kita jadi salah mengambil keputusan itu. Dan yang kedua, wanita itu mempunyai kekuatan dalam kelemah lembutannya. Secara fisik kita tahu wanita itu jauh lebih lemah dibanding pria. Tapi firman Tuhan berkata di Amsal 31 ayat 10 sampai 31, wanita itu mempunyai kekuatan dalam kelemah lembutan. Justru dalam kelemah lembutan kita itu kekuatan kita sebagai wanita yang aku
Coba bagi contohnya, bukan yang kelemah lembutan ngomongnya pelan, bukan yang seperti itu ya. Kalau maksudnya lebih yang kita memakai kekuatan kita, bukan ya, kalau laki-laki mungkin lebih ekspresif, lebih gitu. Nah, kita lebih yang bukan mau cari aman, lebih yang nggak mau ribut, lebih menghadapi dengan rendah hati. Kita lebih ngomongnya bisa di gimana nih, maksudnya lebih di nggak yang langsung turun gitu kan, Nadanya turun. ya Nadanya kita tahu kan aja. kita tahu di Big Family ini laki-lakinya ya agak sedikit tinggi ya nadanya ya. Aku doain, maksudnya perempuan-perempuan di Big Family ini yang mau aku sharing ya, memang pengaruh kita itu sangat besar buat suami kita. Ya saat tadi kita harus bisa mengontrol ya, mereka memperingati sebagai lampu merah. Ya, seperti itu. Pada akhirnya kita menyadari dimanapun kita berada, kita itu memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain. Dimanapun kita berada, yang tadi bahwa dalam lingkungan kerja, bahkan kita di lingkungan gereja, kita juga di lingkungan masyarakat, itu kita sangat memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain. Karena keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat pisau yang terbuka yang dapat dibaca, dilihat semua orang. Yang menjadi wanita yang berdampak itu memang luar biasa untuk kita di dalam lingkungan. Kita bisa jadi wanita yang berdampak dalam lingkungan. Tadi dibahas lingkungan pekerjaan, dalam keluarga. Karena wanita itu tugasnya luar biasa. Aku belum jadi ibu, tapi aku melihat kalian-kalian yang jadi ibu luar biasa. Perannya luar biasa, ya kan? Nah, jadi wanita yang berdampak itu sangat besar perannya dalam lingkungan nggak hanya lingkungan pekerjaan, nggak di keluarga, tapi di semua ini sangat berdampak banget sih. Mungkin ada yang mau kesaksian dari wanita-wanita yang lain yang berdampak ini nih. Luar biasa, kita dengar kesaksian dari Noni Someling. Ya, Noni, mohon di mute ya. Aman ya suaraku? Oke, aku sebenarnya ini kesaksian dadakan banget. Masih fresh from the oven, baru terjadi, baru pulang dari rumah sakit banget loh ini. Jadi gini, aku beberapa minggu kemarin itu kan ada sakit yang aku harus ke dokter lah gitu. Sakitnya itu benjolan di perut yang lumayan sudah aku rasain lama, tetapi beberapa minggu, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini sakitnya itu benjolannya makin besar, makin keluar gitu. Nah, karena puji Tuhan aku sama Ricky punya asuransi, aku pakai kan ceritanya nih, dengan gaya-gayaan ceritanya awalnya itu mau ke rumah sakit Premier, tapi Premier itu kan menangani COVID, aku takut, ya udahlah kita ke RSPI, toh ada asuransi gitu kan awalnya gitu. Nah pas aku datang ke RSPI, niatan aku yang aku pikirkan akan diobatin aja gitu, tapi ternyata saat dokter periksa sentimeter, USG apa segala macam, ternyata otot perut aku itu sudah sobek dan harus dioperasi. Nah, persis dari situ dokter langsung mau tanya mau kapan operasi, aku bilang, "Dok, boleh saya berdoa dulu?" Aku bilang, karena kan kita anak Tuhan ya harus berdoa dulu. Nah, saat itu aku berdoa, tapi berdoanya ya cuma Tuhan tolong kasih hikmat-Mu Tuhan gitu ya. Nah, persis malamnya itu persis besoknya aku cerita ke mama gitu. Pas mama datang aku bilang, "Mah, Noni ini sakit lagi gitu, harus operasi." Nah, sebagai orang tua itu kan kaget ya, shock. Dan satu kata yang mama bilang saat itu adalah, "Noni, kamu sakit apa lagi? Kasihan banget sih, Nak, kamu sakit mulu," gitu. Nah, kalau yang mungkin kakak-kakak tahu di sini, aku tuh memang sakitnya rada unik gitu ya. 2019 pernah operasi lipoma, terus 2020 awal tuh aku GERD sampai di penanganan dokter banget, karena GERD aku tuh kritis banget sampai heartburn gitu kan. Pokoknya wah dahsyat banget. Nah, sebelumnya juga aku pernah sakit peradangan otot leher sampai aku ditanganin dokter juga. Nah, saat mamaku ngomong kayak gitu, sebagai manusia mikir juga iya juga ya gitu kan ya, namanya manusia gitu. Nah,
persis besokannya aku itu periksa lagi sama Ricky ceritanya. Saat aku lagi periksa sama Ricky, aku lagi di tempat admission gitu di rumah sakit. Ricky sambil elus-elus belakang aku bilang, aduh yang kamu kasihan banget sih sayang, sakit mulu gitu. Terus aku nengok ke Ricky, loh, kita itu nggak boleh fokus sama sakitnya aku, kita itu harus fokus sama penyertaan Tuhannya seperti apa, aku bilang gitu. Cuma saat itu betul-betul belum ada jawaban ya kakak, maksudnya aku cuma berdoa sama Tuhan. Nah persis malamnya itu aku datang ke Tuhan lah, namanya kan melo-meloan sama Tuhan tengah malam saat anak-anak tidur. Aku berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, aku nggak pernah mau tanya kenapa aku bisa sakit, tapi yang aku mau bilang sama Tuhan bahwa aku menghormati semua keputusan Tuhan. Kalau misalnya pun aku sakit apapun, aku percaya tangan Tuhan juga yang menyertai. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu sendiri, aku bilang gitu sama Tuhan. Nah, dengan iman, terus aku ngomong juga sama Tuhan, Tuhan, dengan imanku, Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan dengan imanku. Mungkin kalau bicara memuliakan Tuhan dengan mulutku, semua orang bisa melakukan itu, tetapi iman kita itu kadang-kadang suka goyah ya kalau lagi ada keadaan yang macam-macam. Nah, persis malam itu aku berdoa, aku tangis-tangisan sama Tuhan gitu ya. Udah gitu. Nah, besokannya ternyata aku dapat kabar dari rumah sakit bahwa asuransi itu tidak menangani, tidak menghandle untuk penyakit hernia, karena hernia itu adalah penyakit bawaan lahir. Nah, secara otomatis kalau misalnya aku itu operasi, aku harus bayar gitu kan. Tapi saat itu dokter bilang, tapi ada satu pengecualian, sekitar 3% kejadiannya. Jadi sekitar 3% itu kemungkinan di-cover sama asuransi. Kalau menurut dokter setelah diperiksa, lipoma itu bukan bawaan lahir, tetapi terjadi saat aku sudah dewasa gitu. Nah, saat itu aku doa lagi sama Tuhan karena aku udah sakit banget ya, akhirnya aku memutuskan untuk operasi. Tapi mau operasi itu sekitar ada semingguan gitu ya, nggak langsung operasi. Nah di dalam saat aku proses itu aku kan bergumul sama Tuhan ya, namanya kita berdoa gitu. Tapi ada satu ayat yang aku dapat saat aku lagi sakit di dalam Yohanes 9 ayat 2-3 aku bacain. Saat itu murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Jadi ceritanya ada satu sosok manusia gitu ya yang dosa, yang buta. Terus ada murid Tuhan tanya sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan, yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, persis dari ayat itu ada, aku ngomong dong, Tuhan ini confirm loh, oke Tuhan, aku mau operasi menjalankan Tuhan, tetapi aku mau percaya abis sama Tuhan. Mau perkara dokter itu bilang 3% kayak, mau aku harus bayar berapa duit kayak, pokoknya yang aku percaya adalah Tuhan selalu benar dalam kehidupan aku gitu. Nah, persis aku kemarin operasi ya kakak, aku masuk hari Kamis, pagi aku operasi, aku menjalani semua proses rumah sakit, aku harus swab dulu, Ricky juga harus swab dulu, apa segala macam. Persis habis operasi, puji Tuhan gitu ya, besokan paginya, tiba-tiba suster datang, ngomong gini, Bu, billingnya sudah 42 juta ya, tahulah rumah sakit Pondok Indah kan, baru 1 hari udah 42 juta gitu. Terus aku sembariknya nengok gitu, oh oke, sus, nggak apa-apa, ya udah jalanin aja gitu. Karena proses asuransi itu baru bisa di confirm itu setelah check out, setelah close billing gitu. Nah, persis aku 42 juta gitu, aku sama Ricky nengok sama Ricky ya, balik lagi kita berdoa berdua di ruangan aku di kamar, aku berdoa berdua sama Tuhan, bertiga sama Ricky sama Tuhan Yesus. Aku bilang bahwa Tuhan, Engkau nggak mungkin tinggalin aku lah gitu. Selalu aku bilang kayak gitu. Aku nggak pernah mau tanya kenapa hidupku begini, bahkan gimana. Tapi yang aku percaya Tuhan selalu menyertai gitu ya. Nah persis besokannya kita nggak mau ngebahas lagi. Aku sama Ricky pokoknya sama-sama mengimani bahwa Tuhan menyertai gitu. Kita juga ya namanya secara manusia kan deg-degan gitu ya. Tetapi yang dahsyatnya tadi ya kakak-kakak pas aku closing billing, ternyata ada kesalahan harga dari rumah sakit. Jadi bukan 42 juta tapi 39 juta. Bagi aku ya udahlah turun sedikit gitu kan. Tetapi saat dokter bilang ini 39 juta udah boleh close belum Bu? Ada lagi nggak mau obat apa? Terus aku bilang ya udah sus, kalau misalnya memang aku udah ini obatnya ya sudah aku close aja gitu, toh aku udah nggak butuh apa-apa lagi. Persis di close, suster ngomong sekitar 2-3 jam ya Bu akan dikonfirm
karena itu lama ya kakak-kakak, aku kan bilang sama suster, ya udah aku sama Ricky pulang aja gitu. Aku nunggu di jalan, nanti diinfoin melalui WhatsApp. Terus aku lagi makan mie ayam sama Ricky berdua, mie ayam babi di BSD. Terus dari admission rumah sakit WhatsApp aku bahwa yang harus dibayarkan, bahwa semua proses aku asuransi tercover, semua yang aku bayarkan cuma 21.000. Itu hanya untuk aku mandi, sabun tisu yang aku untuk mandiin aku saat aku lagi dioperasi. Aku hanya bayar untuk itu. Bahkan semua-muanya, bahkan jadi yang dibayarkan oleh rumah sakit adalah 30 juta sekian yang aku bayarkan 21.500. Itu aku sama Ricky di mobil ya menangis-nangis lah berdua. Aku bilang bahwa kalau kita hanya membatasi kehidupan kita mujizat Tuhan dengan sebatas asuransi, kita tuh salah gitu menilai Tuhan dengan sebatas itu gitu. Jadi yang aku mau bagikan satu lagi ayatnya di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mungkin saat-saat ini kalau ada pergumulan, ada masalah dari kakak-kakak, yang kita harus ingat adalah segala yang manis, segala yang baik, segala yang patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan dan imani saat ini. Kalau misalnya Tuhan begitu baik atas hidup aku, yang 3% kalau kata dokter, dari 97% kasus hernia ditolak asuransi, aku masuk ke dalam 3%-nya. Kalau menurut aku, kalau bukan mujizat Tuhan sih, bukan aku banget lah gitu. Ini Tuhan yang bekerja dalam kehidupan aku. Gitu aja sih kesaksian aku. Tuhan berkati. Wow, luar biasa, keren. Tuhan Yesus yang keren, Tuhan Yesus yang dahsyat ya. Wow, kadang kalau yang Tuhan buat itu kadang nggak bisa kita pikirin, ya kan? Yang di luar ininya kita, itu yang Tuhan buat. Yes, itu yang dibilang bahwa kita saat ini kita hanya bisa percaya penuh. Betul, Non. Kita hanya bisa percaya penuh sama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat situasi kondisi, jujur kita sebagai manusia nggak kuat. Aku juga dalam posisi sekarang kayak yang seperti itu. Tapi aku mau bukan mencoba, aku harus mulai percaya penuh sama Tuhan Yesus. Karena ya itu, kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, gitu. Emang susah ya, kalau dilihat gitu nggak mungkin, mustahil. Ya tadi aku dengar juga Noni bilang, wow, dari akhirnya cuma bayar 21.000 ya Non ya. Wow sih, luar biasa, Tuhan Yesus kita keren. Jadi kuasanya tuh dulu sekarang tuh masih sama kok. Apa yang aku alami dulu waktu aku dari kecil sampai seperti ini, gede gini, kuasanya masih sama kok. Apa yang Tuhan buat untuk aku percaya itu juga. Ya, yuk mungkin kita mau dengar lagi kesaksian yang luar biasa dengan wanita-wanita yang berdampak. Thank you Noni buat kesaksiannya luar biasa. Ya, terus menjadi wanita yang berdampak ya bagi keluarga, bagi semua sekeliling. Dan kita mendengar kesaksian dari Kanana. Shalom. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan baik. Terima kasih Tuhan buat kesaksian daripada Noni. Betapa baiknya Tuhan memberikan Noni Somling kesembuhan ya. Tuhan baik. Puji nama Tuhan, saya juga mengucap syukur sama Tuhan. Iman, percaya kepada Tuhan menyelamatkan hidup kita. Oleh karena iman, kita percaya kita diselamatkan, kita dipulihkan. Karena merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yaitu yang tidak saya pikirkan itu Tuhan sediakan untuk sekolah, kuliah, Fani ya, Stefani. Saya nggak nyangka banget gitu kalau Fani bisa kuliah di situasi yang saat seperti ini loh, yang pandemik lah, ini nggak nyangka. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, ya Tuhan tolong, kalau Tuhan berkehendak, Fani bisa sekolah, shalom. Cuma itu yang saya berdoa, saya percaya Tuhan berikan kesempatan untuk Fani bisa sekolah, bisa kuliah, shalom. Benar apa yang saya nggak pikirin tuh, saya dapat kabar dari OA ke KND bilang ada ini. Hah?
bingung ya, Tuhan baik ya. Luar biasa gitu ngasih kesempatan kepada Fani untuk bisa kuliah. Terus Fani bilang, Mam, kan aku bukan jurusan ini. Saya bilang gak usah mikirin jurusan mana ke, mau jurusan grogol kah, apakah itu. Pokoknya judulnya, kamu Tuhan kasih sekarang bisa sekolah, bersyukur. Nanti setelah tamat kamu mau ambil apa ke urusan kamu. Kamu nggak tahu ya, saya ini berdoa loh sama Tuhan, saya minta sama Tuhan. Bahkan Kanana minta sama Tuhan tuh, ya Tuhan itu lucu dan ajaib buat Kanana. Saya doa cuma minta Tuhan, cukupkan sampai fotokopi. Karena saya dengar orang kuliah harus fotokopi ini itu. Tuhan fotokopi siapin juga Tuhan, transport juga. Nggak tahu kuliahnya mau di mana, pokoknya karena doa cuma minta itu, percaya aja. Nggak tahu dari mana jalannya, dari mana mulanya. Tuhan pakai OA untuk menjadi berkat ya, menyampaikan berita sukacita ini. Nah, terus kita harus bayar. Uang juga pada waktu itu nggak ada ya, uang kalau sekitar 1 juta sekian dengan transport juga harus begini, nggak ada. Tapi karena percaya Tuhan pasti tolong ya, bagaimana kita berembuk keluarga ya dengan anak-anak, akhirnya kita juga bisa ke sana. Terus dapat berita lagi Kak, laptop gratis, laptop dapat laptop. Aduh puji Tuhan banget ya Tuhan, Tuhan baik. Jadi buat Kanana kejadian yang pandemik ini orang berkata begini begitu, tapi justru Tuhan membuat kita semakin tekun, semakin kita percaya gitu buat kuasa Tuhan tuh ajaib loh. Kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan itu enggak gimana ya, Tuhan kalau buat Kanana, hubungan Kanana sama Tuhan kayak teman, sahabat. Kayaknya Kanana ngomong tuh saya segimana ya? Enak-enaknya aja gitu. Sama Tuhan, anak saya doa begini kan, saya juga salah nih Tuhan ya, terserah di Tuhan mau kasih apa. Waktunya Tuhan angkat anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan lihat kesalahan saya dengan bapaknya anak-anak, mungkin banyak hal ya. Tapi hanya Tuhan yang mengerti setiap isi hati kita. Hanya Tuhan yang mengetahui hidup kita, hubungan kita sama Tuhan. Sebagaimanapun kita sama Tuhan, waktunya Tuhan, nggak ada yang tahu. Sekalipun kita salah ya, kita ngaku aja lah kalau kita salah. Nggak perlu ada yang kita benerin. Nyatanya benar. Dengan Kanana percaya sama Tuhan, hanya berdoa ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni saya selaku ibu, selaku mama, kalau saya bersalah kepada Engkau. Tuhan saya mau anak saya kuliah Tuhan. Ini kan udah bulan Agustus. September anak kuliah masuk. Nggak tahu ya, benar. Tuhan jawab, hitungan tidak lama. Saya percaya Tuhan jawab karena kita juga percaya kuasa iman. Saya beriman. Saya percaya Tuhan mampu memberikan yang terbaik buat Fani dengan Salom. Secara manusia bingung, bisa kuliah. Rasanya Tuhan, Engkau baik sekali. Engkau memberi kesempatan kepada Fani dan Salom bisa sekolah, Fani bisa kuliah. Ini yang Kanana mengucap syukur sekali sama Tuhan ya. Dalam situasi dan keadaan kita tidak benar. Saya tidak katakan saya benar. Saya tidak benar. Tetapi Tuhan saja yang membenarkan. Oleh karena ketekunan. Persoalan boleh ada, tapi persoalan itu yang membuat kita menjadi tekun. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya itu. Saya berdoa sampai ke fotokopi. Tuhan siapkan biaya untuk fotokopi. Saya percaya Tuhan cukupkan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya berterima kasih juga buat Pola yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Saya memberkati Pola. Terima kasih banyak. Tuhan berkati untuk semua. Hanya iman. Sama dengan yang Noni Somling bilang. Iman. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Iman menyelamatkan hidup kita. Oleh karena iman menyelamatkan kita. Terima kasih untuk kesaksiannya. Berkati. Yes, wow, keren. Ya, terima kasih Kanana buat kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati terus melimpah ya.
Ya memang kalau kita lihat iman itu kalau kita ini susah ya, karena kita cuma percaya aja susah banget gitu loh. Padahal cuman Tuhan cuma minta percaya aja. Tapi kadang itu susah bagi manusia untuk percaya. Karena iman itu kan bukan sesuatu yang kita lihat, iya kan? Yang belum kita lihat, yang belum terjadi, kita harus bisa percaya bahwa itu yang akan kita dapat dari Tuhan. Nah, itu Tuhan cuma minta satu sama kita, percaya penuh sama Tuhan. Iman kayak virus corona ya, Mama Noni. Kenapa? Iman kayak virus corona, Iya, tidak nggak terlihat kelihatan ya. tapi kita harus percaya Tapi dia dampak, ada. tapi iman itu dampaknya luar biasa untuk hidup. Iya kan? Seperti kita wanita berdampak itu luar biasa untuk pasangan kita. Iya. Wanita yang berdampak tuh luar biasa untuk pasangan, untuk sekeliling kita. Nah, kita harus bisa menjadi wanita yang berdampak. Nah, dengan ya yang iman, punya iman aja gitu loh. Dengan sebesar biji sawi aja Tuhan bilang kan bisa memindahkan gunung, punya iman. Kalau dipikir kok kecil, biji sawi kecil banget tapi bisa memindahkan gunung. Nah, itu saat ini yang kita butuhkan itu adalah iman. Percaya penuh sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, oke, luar biasa. Mungkin ada lagi kesaksian. Kalau nggak ada, langsung ditutup. Kalau nggak ada kesaksian. Mungkin ada. Ayo kita buka. Mungkin ada lagi. Nona. Saya kasih satu kali. Satu kali lagi. Enggak. Satu lagi mungkin ada yang mau kesaksian. Kalau nggak ada, kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mungkin kita mendengar pengumuman dari, silakan Tante Non, pengumumannya. Untuk kita mau pengumuman untuk yang berdoa ini dulu ya. Untuk yang mau didoakan, seperti biasa bagi yang mau didoakan, daftar ke Google Form yang akan di-share ke grup nanti, atau nanti langsung hubungi pengurus Ebi atau Kakak Kika ya. Dan nanti bagi yang mau nonton lagi bisa lihat di YouTube di Mesbah Keluarga Besar. Terus kita akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Ada Timo, Rina, Dion, Kak Michael, Ola, sama Harel. Saya persilakan untuk Bapak Riki untuk mendoakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami akan berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang keluarga kami yang ulang tahun Tuhan Yesus di bulan ini Tuhan. Ada Timo, Tuhan berkati Timo, tutup bungkus Timo dan keluarganya Tuhan, berkati setiap usahanya, pekerjaannya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah kesehatannya juga Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Biar di umur yang baru ini Tuhan, Timo boleh menjadi berkat bagi dimanapun yang Kau taruh dia Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biar terus Kau perluas daerahnya Tuhan, biar Timo terus Tuhan semakin hari semakin dekat dan semakin cinta sama Tuhan Yesus Bapa. Berkati juga untuk Rina, berkati Rina juga Tuhan Yesus, telah Kau tambahkan 1 tahun umurnya Tuhan, berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati keluarga besarnya juga Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Begitu juga dengan Kak Michael Tuhan Yesus yang mungkin tidak ada di dalam Zoom ini Tuhan, tapi kami mau berdoa untuk Kak Michael Tuhan, berkati kesehatannya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau mengetahui dan mengenal dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kalau Kak Michael nanti akan ikut ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati tutup bungkus semuanya Tuhan, berkati juga untuk Dion dan Ola Tuhan Yesus, berkati anak-anak generasi Yeremia ini Tuhan, begitu juga dengan Harel, Engkau pakai mereka Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan memenangkan jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan generasi-generasi Yeremia, generasi yang tidak kompromi sama dosa Tuhan Yesus, mereka boleh terus bertumbuh menjadi laskar-laskar Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih, berkati semuanya, kesehatannya, sekolahnya, studinya Tuhan Yesus, kuliahnya, semuanya Tuhan yang berkati Tuhan. Masa depannya Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali ibadah tanggal 27 November ya. Oke, terima kasih Tante Non buat pengumumannya. Kita mau akhiri ibadah dulu pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya, sudah ikut dalam ibadah pada bulan Oktober ini. Tuh, silakan ada Rina untuk ibadah penutup. Ya Kak. Ada ya? Oke, silakan Rin. Kita doa.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan bersama dengan keluarga besar kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang sudah kami bahas pada malam hari ini ya Bapa, supaya Tuhan Yesus Engkau tambah-tambahkan Tuhan, supaya kami menjadi wanita yang berdampak Tuhan bagi keluarga besar kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapak untuk bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, kiranya ya Bapak Engkau berikan pertobatan ya Bapak pada bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga kami ya Bapak bersepakat Tuhan Yesus berdoa untuk Tuhan pemulihan di bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kami berdoa untuk virus Tuhan Yesus, biarlah Tuhan virus corona ini Tuhan dapat terhilang dari seluruh muka bumi ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, banyak Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan yang bertekuk lutut ya Bapak, berdoa bersepakat Tuhan untuk meminta kepadamu ya Bapa, Engkau hilangkan Tuhan virus corona ini dari muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga besar kami Tuhan Yesus, baik itu Tuhan dari para istri, suami Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, orang tua maupun Oma Opa Tuhan, Engkau berkati kami ya Bapa, Engkau berikan kami Tuhan Yesus perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, Engkau terus tambahkan kepada kami, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, sebagai ibu rumah tangga Bapak maupun Tuhan sebagai yang bekerja di kantor ya Bapak, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah ya Bapak, apapun Tuhan Yesus dari kehidupan kami Tuhan itu dapat terpancar ya Bapak, bahwa Engkau Tuhan Yesus berada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menutup ibadah kami ini Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan dimanapun kami berada, dan kami bisa melalui Tuhan Yesus hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.